putih, anak larutane, anak susune, aku menangis. Menangisku karena rindu, ku bersedih. Mau pengajian baca sholawat bagus, mau makan woi krungu apa ora aja wedi lairan yen sing larang jaluk langsung nyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa naik kurang kompak jawab salame senekem pun telas, empun telas, terus kurang. Siap kompak, siap kompak. Tak dokakno sing purun jawab salam kanthi kompak, muga-muga uripe berkah, rezekine berkah, umure tambah, rezekine tambah, bojone tambah. Bojone siji bae. Bu, bojo siji bae ya. Setuju? Aku ora wani takon wong lanang. Siap kompak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadarudal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para asatid maupun asatidzah, wabil khusus Bapak Ustadz Ahyati. Leres betul? Betul dia. Ngapunten Pak Ustadz. Nggih, Bapak Ustadz Ahyati, Bapak Ustadz Samroni Budi. Oke. Kemudian Bapak Tohanya mana Bapak Toha? Iya Pak Toha yang saya hormati. Bapak Kepala Desa atau Pak Kubunya hadir? Pak Kubu atau yang mewakilinya yang saya hormati. Kore kita Ustadz Ibrahim, mana tadi Ustadz Ibrahimnya? Ustadz Ibrahim. Oh iya yang saya hormati ya. Ketua panitia yang saya hormati pula, pembawa acara Mbak Sinten, Mbak Fitri yang saya banggakan. Grup Hadroh dari mana Mas? Hadrohnya dari mana? Dari sini, bukan dari sana ya, tapi dari sini katanya, bukan dari sana. Dari sini. Grup Hadroh dari sini yang saya banggakan. Kepada segenap panitia yang datang ke rumah saya ke Tegal, Bapak Toha tentunya ya, Bapak Nahrudin, mana Pak Nahrudinnya? Oh iya, kemudian Bapak Slamet dan juga yang lain. Matur nuwun telah datang ke rumah saya Kabupaten Tegal, mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Terakhir kepada bapak-bapak ibu-ibu, poros derek ingkang tansah kula hormati. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kula kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kanthi kempalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki menjadikan tambah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Yang kompak Allahumma. Tambah kompak lagi Allahumma. Oh, harus ngotot. Ngotot-ngotot maning lah. Endah bareng-bareng ngotot kok kayak kowe. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal dhulumatil nur. Dumateng para bapak, para sederek, para rawuh, para ibu ingkang tansah kula hormati. Perkenalan rin Ibu nggih. Perkenalan rin Pak ya. Nama saya Misbahuddin dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya. Saya beberapa kali ngisi di acara TV. Di Kompas TV saya sudah sekitar hampir 6 tahun. Acara pagi Mutiara Iman di Kompas TV. Saya ngisi lagi di TV One 2 acara. Pagi Assalamualaikum Nusantara tayang jam setengah 4 pagi sampai jam 4. Kula nderek tanglet jam setengah 4 kira-kira panjenengan wis tangi nopo dereng? Jawab. Wis tangi nopo dereng? Jawab. Oh gurung. Sing wis tangi ya akeh, sing gurung tangi ya sing ngiler be. Kowe jawab dhewek. Kemudian di TV One acara live Damai Indonesiaku tayang setiap hari Sabtu dan Minggu ya di TV One. Ngisi lagi acara iNews TV Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah bulan-bulan ini kula jadwal syuting ke Jakarta. Doakan semoga lancar. Allahumma amin. Juga pernah syuting dengan Kiwil. Kiwil paham Bu? Kiwil paham Pak? Saya syuting 3 hari dengan beliau itu. Ya, panjenengan kenal Kiwil, kenal mboten? Kenal mboten? Tukang apa ya? Tukang apa? Rabi. Tukang rabi. Tapi walaupun beliau tukang rabi, saya tidak mau ikut. Tidak mau ikut, cukup satu saja. Yang penting selamat dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah saat ini saya bisa bertemu dengan warga desa Dadap, Kecamatan Junti Nyuwat. Ngapalane kangelan Pak. Kecamatan Junti Nyuwat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terkait dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam yang ada di dunia kebanyakan dengan datangnya bulan Rabiul Awal atau biasa disebut di Jawa itu namanya bulan Maulid. Bulan Maulud apa Maulid di sini Pak? Mulud. Mulud barang mu cangkeme muncis ya. Mulud. Nah, umat Islam sedunia kebanyakan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Pendapat yang paling kuat bahwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Biasa disebut di Indramayu namanya bulan ya pinter. Ya, walaupun sebagian kecil umat Islam
mereka tidak mau memperingati maulid, silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi seandainya yang biasa mengadakan acara peringatan maulid, lanjutkan bareng, lanjut lagi, lanjut. Tetapi memang harus menata hati, Pak Bu, harus menata hati, meluruskan niat, karena niat ini akhirnya menentukan hasilnya baik atau tidak. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Salah satu tujuan umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena bergembira dengan kelahirannya. Tak melu takon, Pak Bu, jenengan gembira napa mboten, Pak Bu? Gembira napa mboten? Dengan lahirnya Nabi Muhammad gembira mboten? Gembira. Kegembiraannya itu mengadakan acara peringatan Maulid, gembira, sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa rahmat untuk alam semesta. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di alam dunia adalah rahmat. Sedangkan Pak Bu, ketika datangnya rahmat itu dianjurkan oleh Allah supaya bergembira, barang bergembira, barang bergembira. Al-Quran surat Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Mohon maaf, Al-Quran itu bahasa Arab, Pak Bu, harus diterjemahkan. Silahkan panjenengan milih, Pak, diterjemahkan pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris aku ora bisa sih. Ki Pansri bisa ora? Bisa. Pembawa acara ini bisa ora? Bahasa Inggris? Bisa. Alhamdulillah ya. Bahasa Indramayu ya, atau bahasa Indonesia lah, nasional. Tegal. Bener. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu mereka bergembira. Jadi mereka bergembira. Ya, ketika kita memperingati Maulid ada landasan gembira, anjurannya langsung Al-Quran surat Yunus, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat yang paling besar, terutama kita umat Islam. Alhamdulillah. Begini Pak Bu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gembira dengan hari kelahirannya, dengan cara apa? Rasul berpuasa setiap hari kelahiran. Kelahirannya Rasul hari nopo, Pak Bu? Hari apa? Bener Senin, Bu? Senin, Pak? Ora ganti Selasa, ora? Ora, tetap hari Senin. Itu diakui langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumil isnin. Rasul pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Hari Senin sampai saat niki nggih Bu nggih? Leres mboten Bu? Puasa hari Senin hukumnya napa? Sunnah sampai saat niki.
Rasul pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa di hari Senin. Faqala, Rasul jawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Pada hari itu saya dilahirkan. Yang mengakui lahirnya hari Senin langsung Nabi sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul gembira dengan kelahirannya, kemudian berpuasa setiap hari Senin. Ada lagi non muslim bergembira datangnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab niku pamannya Nabi, tapi non muslim, ya. Ketika Abu Lahab ini mendengar ponakannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, Abu Lahab bergembira. Kegembiraannya itu dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, dimerdekakan. Nah, dalam mimpinya Abi Lahab niku karena mati dalam keadaan non muslim, bahkan sudah dicap menjadi orang yang tidak benar. Ning Al-Qur'an kan wonten tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, sudah dicap bahwa Abi Lahab ini orang yang celaka. Tetapi setiap hari Senin, Pak Bu, ini diperingan dosanya setiap hari Senin. Diperingan dosanya terus setiap hari Senin. Kenapa diperingan? Sebab waktu hidup di alam dunia pas kelahirannya Nabi itu senang, gembira. Seorang Abu Jahal meninggal dalam keadaan non muslim, di alam kuburnya ini diperingan dosanya. Nopo malih kula kali panjenengan insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Insya Allah Pak Bu manfaatin niku langkung kata lho Pak. Ibu nggih, kula niki seneng nggih lahir Kanjeng Nabi. Saking senenge mengadakan acara pengajian, hadroh dimulai, sambutan, bacaan Al-Qur'an, tausiah, ya. Ini rasa gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nopo? Yang kedua, tujuan daripada memperingati maulid ini, panjenengan medal saking griya bertujuan mencari ilmu atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu bahasa mrikine napa Pak Bu? Golek ilmu bahasa mrikine napa? Pas lampet ndi pas lampet? Bahasa mrikine napa? Menuntut ilmu sami nggih. Nah, keluar dari rumah panjenengan bertujuan menuntut ilmu tentang apa? Tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya ini termasuk menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Moga-moga termasuk kalau kali panjenengan Allah berikan panjang umur, diterima ibadahnya. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Napa Mas? Kopi, wong bingung minum kopi ana maneh. Wah, alhamdulillah. Kopine ana putih ana larutane ana susune laka bahasa Tegal laka susune laka. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Tiange pundi niki? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Jajane mboten usah nggih. Enggak usah jajan makin repot. Ya kok pancere ana sing Tegal ngawasane bukan ngorong kayak kowe ya. Ya Allah. Ngapunten, mangke niki kula ceramah dugi pundi barang wonten kopi bisa kelalen kabeh. Niki aja ngendi, Pak? Niki aja ngendi? Menuntut apa? Ilmu, menuntut ilmu. Kita umat Islam diwajibkan untuk mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam sebuah hadis riwayat Imam As-Sudja, derajatnya dhaif, tercantum di salah satu kitab namanya kitab Jami'us Shaghir. Kitab Jami'us Shaghir itu 2 juz 1 jilid, karangannya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Hadisnya begini Pak Bu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka sungguh termasuk cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku kana ma'i, maka ia bersamaku fil jannati, di dalam surga. Barang siapa yang cinta Rasul, benjang bareng-bareng nang surga. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan, amin Allahumma ya rabbal alamin. Sekarang ngoten Pak Bu, ciri-ciri orang yang cinta Rasul itu bagaimana? Niku wonten ciri-cirine Pak. Salah sijine napa? Sering membaca sholawat bareng. Lagi sholat. Rasul pernah ditanya Pak Bu, bagaimana cara baca sholawat ya Rasul? Dalam kitabnya ini kitab Tafsir Ibnu Katsir, Rasul menyontohkan cara membaca sholawat. Apa Mas? Oh bukan panai kopi maning. Cukup satu ya. Rasul menyontohkan bagaimana cara baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Hampir sama dengan yang ada di tahiyat. Ngapunten, kok kenapa kadang ada orang membaca sholawat pakai sayyidina? Wonten-wonten nggo sayyidina. Sing orang go sayyidina ora apa-apa. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad, bareng yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang pakai Allahumma sayyidina wa maulana Muhammad. Kalau tanya sama saya, baca sholawat yang pakai sayyidina dengan yang tidak itu lebih baik kan mana? Saya jawab dengan tegas, lebih baik pakai sayyidina. Kenapa? Itu etika tata krama. Ketika memanggil Rasul, menyebut nama Rasul, jangan langsung Muhammad, kurang pas menurut ahli sunnah wal jamaah. Maka apa? Ditambah dengan kata sayyidina. Itu namanya penghormatan Pak Bu. Niku penghormatan. Contoh, mohon maaf, tak menu takon, kula tak ngadeg ya Bu ya. Bu, tak ngadeg ya. Boyang ya tak ngadeg. Aduh, boyoke lah. Bukan dipoyoki kene wong wadon-wadon Pak isin nang kawis ora kuat ngadeg. Kuatnya. Ya. Panjenengan kenal kali Pak Jokowi mboten? Pak Jokowi kenal mboten? Maksudnya jenengan kenal kali Pak Jokowi mboten? Sebagai apa? Hampir 2 periode. Contoh, Pak Jokowi datang ke desa Dadap Indramayu, tengriki Indramayu niki, tekak maring panjenengan disapa dengan bahasa-bahasa Indramayu Dadap. Tapi waktu mengundang langsung namane Jokowi meneo mampir ning desa Dadap. Pantes napa mboten? Pantes napa mboten? Paling tidak niku Pak Bu ditambahi dengan kata Pak. Ya kan tata krama, penghormatan nggih. Pak, syukur jabatan presidennya itu di bawah. Contohnya ngoten. Pak Presiden Jokowi monggo mampir ning desa Dadap. Pantes mboten? Pantes mboten? Pantes, kewes luwes. Langsung tunda pakai Pak, syukur jabatannya dipanggil. Tapi kalau langsung Jokowi silakan mampir di Dadap. Pantes mboten? Kelasnya Jokowi baik Pak Bu,
disebut langsung namanya ora pantes nopo malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih ora pantes. Ora pantes ya. Lah mulane luwih apike Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng yo Allahumma sholli ala sayyidina bagus. Nah, ngoten. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul, Pak Bu, salah satunya sering membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul niku sering membaca sholawat, ya. Niku ciri-ciri nih cinta Rasul. Seperti halnya orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta ngerti apa ora, Pak? Jatuh cinta ngerti apa ora? Ngerti ora, Bu? Jatuh cinta. Oh, kayak zaman kemingen berarti zaman dulu ya. Sing dijodoh kenal ya. Dadi orang ngerti cinta. Zaman ayeuna, wah, jodoh ndak mau. Seperti halnya orang yang sedang jatuh cinta, mau tidur ingat kamu. Terus betul? Mau tidur ingat kamu. Bareng mau tidur ingat kamu. Bangun tidur ingat kamu. Mau makan ingat kamu. Ada monyet ingat. Oh, pacarnya kayak monyet. Ya, jadi selalu teringat. Kayaknya di lagu apa ya? Evita Mala kayak jatuh cinta kepada Rasul ya. Mau makan teringat padamu. Terus betul ya? Kayaknya kayak gitu ya. Mau tidur teringat padamu. Mau apapun teringat padamu, kekasih. Oh, pinter. Ku menangis. Menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Aku rindu, rindu padamu. Kita putar gemian waktu kalau cilik loh, Bu. Sini bahas sinten ya? Sini bahas sinten? Kita malah. Oh iya bener, kayaknya kita malah kowe zamane. Kula niku kayaknya sekolah-sekolah SMP kayaknya. Ya, zaman itu. Jadi ketika jatuh cinta itu selalu mengingat yang dicintai. Siapa yang dicintai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya Bu, sholawat itu dibaca dimanapun cocok, apalagi di pengajian. Tapi ada yang baca sholawat apa enggak, Pak? Ada yang baca sholawat di sini apa Mbak? Ada yang baca sholawat? Yang kori tadi baca sholawat enggak? Oh, berarti langsung hadroh ya. Hadroh ini yang baca sholawat. Mau pengajian baca sholawat bagus. Mau makan baca sholawat dulu bagus. Mau tidur baca sholawat dulu bagus. Sedang gerus kayak apa bumbu, ibu-ibu gerus bumbu. Paham betul gerus bumbu? Karena apa nih kene? Karena apa? Kayak bahasa Tegal gue mau nih gerus bumbu. Bahasa kene ini Indramayu nih, bahasa Indramayu apa? Sama ngulik. Ngulik, bener ngulik. Lagi ngulik, maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pantes. Lagi masak kangkung bahasa sininya apa? Yang dimasak masak kangkung bener? Bener ya, masak kangkung Pak. Jenengan kan pinternya mung daharan toko. Sing masak siapa? Ibu. Lagi masak kangkung loh Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kangkungnya domongi kangkung wis tak wacana sholawat ya, arep dipangan kok aja gawe ngantuk. Jadi wis diwacani sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri-ciri orang yang cinta Rasul sekali lagi
adalah sering mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sering membaca sholawat. Lah contoh-contoh ngapunten dalam sekup keluarga. Kalau ada seorang suami istri, kan rasanya nang keluarga insya Allah kayak keluarga sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga termasuk 10 kali panjenengan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pak, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan semua orang, semua manusia. Jadi seumpama Pak Bu, anak wong ya sayang cinta maring anake, maring wong tua, harus di bawahnya cinta Rasul. Jadi cinta Rasul itu di atasnya, Pak. Mulane umat Islam itu ketika mencintai urutannya wonten 3, Bu. Bu niki pinten, Bu? Hoi, niki pinten? Ini berapa? Berapa, Pak? Ini? Oh berarti masih awas ya, kayak TK maning ya. 1, 2, 3, 4 ya. Urutan cinta yang pertama cinta Allah. Cinta apa? Karena apa? Al-Quran menjelaskan alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Pertama cinta Allah. Ya Pak ya. Pertama cinta apa Bu Pak? Ingat, pertama cinta Allah. Yang kedua cinta Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Yang ketiga, silakan cinta terhadap orang lain, dipersilahkan. Termasuk seorang anak, anak, tengok anak ya, mas ya, seorang anak ya, seorang anak cinta maring wong tuane dewek, sayang maring wong tuane dewek, pantes napa mboten? Jawab. Pantes mboten? Jawab. Pantes, sebab anak pernah dirawat dening wong tua. Sebaliknya, anak wong tua cinta maring anake, sayang maring anake dewek, pantes napa mboten? Pantes bareng pan. Sebab anak pernah dirawat oleh orang tua. Terus malih suami istri, suami istri. Ingat, suami cinta terhadap istrinya, pantas mboten? Pantas mboten? Sing ora pantas itu suami cinta terhadap istri orang lain. Kira-kira model kayak anak apa ora? Anak apa ora? Ndi wonge? Oh desa dadap lah. Kalau tidak desa dadap insya Allah wonge apik-apik kabeh. Amin Allahumma amin. Sebaliknya, istri cinta terhadap suaminya sendiri, pantas mboten? Sing tegas, pantas mboten? Pantas. Yang tidak pantas adalah seorang istri cinta terhadap suami orang. Weh, kayak kue loh. Ngerti. Mulane cinta ada sembarangan, ada sakar dewek. Cinta yang ana aturan ngerti. Wah, anak-anak wong ini ya alhamdulillah, ternyata lumayan juga ya. Jadi cinta itu memang ada aturan-aturan. Ketika ada seorang suami cinta terhadap istrinya, Masya Allah sering mengingatnya walaupun sedang kerja dalam keadaan jauh. Sering mengingat ibu, ya Allah sering mengingat. Kadang kalau kumpul satu rumah sedang sayang-sayangnya, contoh seorang suami manggil kepada istrinya, biasanya teriki panggilannya nopo maring istrinya dewek? Yayang. Yayang. Yayang apa? Yayang beb? Yayang begiang. Ya yayang bener anak sing isi nom-noman, tapi kan ke Lesti karo Gilang lagi berantem. Bener apa ora sih? Ya bener apa ora sih? Lesti karo Gilang lagi apa? Berantem, matanya pada jendul. Bisa nyong perut?
nonton TikTok. Nonton TikTok, oh lagi berantem, berarti orang sayang-sayangan, berarti orang sayang bebek. Ya, ketika ada seorang suami cinta terhadap istrinya benar-benar, ketika manggil pakainya panggilan tapi mesra. Contohnya biasanya manggil apa Pak? Mari ibune manggil apa? Pertama ma, terus betul. Sawise ma apa maning? Ibu, salian ibu. Sepak apa itu? Orang lakarasane bahasa Tegalé sepak we lakarasane. Ya kowe. Berarti su istrine lakarasane. Ya, sepak. Ana sing pakainya Arab umi. Selain umi, mami. Selain mami, ibu. Ya. Nah, ketika manggil beda loh Bu. Yang lagi sayang-sayange sing lanang maring sing wadon, areng undangan beda. Bu, kakak kena kopi. Sayang mboten undangan mesra ya. Dia lagi seneng-senenge. Tapi lagi jengkel areng manggil beda. Bu, kopi. Malah yang bilang sejen areng jengkel karo istri banting. Gawe dewek. Pak, kopi. Mana gawe dewek? Kon gawe dewek jare kae. Jare kon gawe dewek. Ya gawe dewek karo apa? Wong nyombe biasa pakai kopi dewek. Terus kadang ya gawe ana bojo, malah bojo ari perintah ngono wis Pak, kae kopine wis adem ombe genong, ya wis tak genong. Mantap nomor hari kopi yakin ya. Memang yang gawe kopi khusus untuk saya jangan terlalu manis, jangan terlalu manis sebab saya sudah manis. Oh iya. Ya Allah. Sekarang sebaliknya, seorang istri memanggil suaminya sendiri dengan panggilan pertama apa? Mas. Si muda kan? Mas. Apa? Mas. Mas. Nah, agak tuaan sedikit pindah dengan panggilan Pak. Babe. Pak. Apa? Selain Pak, apa lagi? Biasanya apa Pak selain Pak? Ayah, bagus. Selain ayah, papi Cino. Papi ta Cina biasanya. Oh, namanya Dedi Jaya. Ya. Jadi banyak ketika memanggil itu banyak, tetapi ketika sedang cinta antara suami dengan istri dengan suami, panggilannya mesra. Mas. Ya, tanya jawabnya senang kan? Iya dek, primen. Ayo. Siapa takut? Kan suami istri. Enak kan? Nah, terus nopo selanjutnya, umat Islam berkewajiban untuk memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, "Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nassaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Bareng lagi Al-Qur'an. Kita wajib memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya Pak Bu, panjenengan pernah ingat terhadap orang yang ceramah yang pertama kali memperingati Maulid Nabi itu di mana? Tentunya bukan di Indramayu, tentu bukan di Indramayu di sini, bukan. Yang pertama kali memperingati Maulid di mana Pak? Teng pundi Pak? Teng pundi Bu? Yang boten saged jawab, boten saged dari kertas. Teng pundi?
Ada yang mengatakan pertama kali yang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan pertama penguasa Ibril, namanya Utofar Abu Sa'id Kuburi, ya, seorang raja, Bang, ketika merayakan sangat ramai sekali, ya, yang merayakan seorang raja, penguasa Ibril ini. Kalau sekarang itu namanya negara Irak. Negara Irak, ibu kotanya apa? Ibu kotanya Baghdad, bareng yang terkenal Pak Presidennya dulu pada zaman perang dengan Amerika, sing kumise kondelmen mene, arane Saddam ditambah arane Saddam. Sing mutan ya Pak ya, di zaman kemien lho. Walaupun lagi perang berkecamuk bahasa nanti kayak lah. Lagi perang dahsyat perang, tetap sholat 5 waktu tidak ketinggalan. Ya. Jadi yang pertama kali memperingati Maulid adalah di daerah Irak dalam satu pendapat yang lain tidak. Yang benar mana? Wallahu a'lam bishawab. Sampailah ke Indonesia, alhamdulillah. Untungnya Pak Bu, ulama-ulama yang dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia adalah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika datang ke Indonesia, pertama mengajarkan ketauhidan. Setelah itu kitab-kitab yang lain, termasuk di dalamnya adalah sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Pak, seumpama ulama-ulama sing teka dari luar negeri ning Indonesia, ulama-ulama Wahabi, waduh langka sing ngarane apa niki muludan niku mboten enten, rajaban ya mboten enten, halal bihalal mboten enten, karena mereka mengharamkan, katanya mengadakan peringatan Maulid hukumnya haram, bid'ah sampai ke Cilacap, sampai ke apa namanya Purwokerto, di sini bid'ah sampai Purwokerto, di tengah, sebab kalau di Purwokerto Babu Cilacap ain, di sini ain ya, di sana pakainya ngain. Kalau di Indramayu sini bid'ah sampai ke Purwokerto Cilacap di tengah. Aduh ya, kacanya aduh ya, di tengah itu bid'ah, haram ya, silakanlah, itu kan ujar mereka, jari kita yang merayakan itu adalah terlebih dahulu meluruskan apa? Niatnya diluruskan dulu. Wow, ingkang sampun kula terangaken ngoten. Terus kenapa? Ketika kita memperingati Maulid, rata-rata di Indonesia itu bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, yang biasa disebut dengan bulan apa Bu? Maulud. Ya, dengan bulan Maulud, masya Allah, ya tak melu takon. Jawabannya sih jujur Pak Bu. Biasanya kalau di Tegal niku, pertama datangnya bulan Maulid tanggal 1, tanggal 1, kosi tanggal 12, kowe setiap ba'da maghrib kowe ana acara pembacaan kitab Maulid Barsanji. Teng mriki wonten mboten? Wonten mboten? Alhamdulillah, hebat. Wonten mboten? Wonten. Tak melu takon, jawabannya sing jujur. Ketika mengadakan pembacaan kitab Maulid di musola, di masjid, ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 12, sing paling rame tanggal pinten? Jawab. Rolas. Alasane akeh berkate. Akeh apane? Bahasa Indramayune mun akeh apane? Berkat. Oh, ya kadang-kadang muni karena akeh berkate. Ya hampir bener, hampir. Tapi yang paling benar menurut saya,
Kok kenapa yang paling ramai adalah tanggal 12 Rabiul Awal? Disebabkan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam saking senengnya memberikan sesuatu terhadap orang lain. Ya nang Tegal bu, silakan Tegal macam-macam mari gawe rolasan. Ana sing gone mentahan beras, kopi, endok, minyak, ya. Anak sih gawane buah-buahan. Buah-buahan apa baik? Kayaknya kelaren ya. Pisang, tadi ini pisang apa nih? Jeruk, tadi ini jeruk. Salak, tadi ini salak. Pokoknya sih enak-enak. Anak anggur, buah pir, buah dokar. Buah pir dimasukkan ke ember. Ya, semangka diberikan. Ada lagi yang paling komplit, Bu. Komplit. Sembakone anak komplit, gula teh komplit, buah-buahannya komplit, ember gede paling atas dan dhuwur dewek anak sarung BHS. Hebat betul. Ya apa silakan. Ketika panjenengan memberikan sesuatu, ya silakan, akeh bagus, sing penting ikhlas. Sing penting jawab, sing penting ya kowe isin temen ngomong gawa 20 ember sing penting bagus, gawa 10 ember sing penting gawa 5 ember sing penting orang gawa sing penting orang gawa ikhlas, orang gawa sing penting mangkat, sing penting apa? Mangkat. Orang gawa balike gawa ya, utamakan keikhlasan. Nah seumpama anak wong sing orang gawa apa-apa, orang masalah. Bisa jadi dua versi. Versi yang pertama bisa jadi simpan go gawa lakang sebagai wong orang duwe, wong miskin, buru-buru panggonai wong liya, bawa ke dewek kekurangan. Yang kedua bisa jadi wong sugih tapi pelit bareng Mani pel. Kira-kira nang Indramayu anak ora? Apa? Orang Indramayu laka, ora ono. Bahasa Tegale laka. Bahasa kene apa? Laka. Pada laka. Indramayu insyaallah laka. Allahumma Indramayu di lawan siapa? Ya. Insya Allah kalah, insya Allah. Ada cerita Mbak Buye, ada orang kaya, ya, orangnya loman, sering nainan, ya. Tapi sayang, ya sayangnya, si wadon ari naik sering grundel bahasa kira apa ya? Grundel bahasa kira apa Pak? Mekel, Indramayu apa? Mekel. Saya ulang, ada orang kaya loman tapi sayang ketika memberikan terhadap orang lain. Mekel itu orang ikhlas dulu ya, kurang ikhlas. Bahasa Indramayu apa? Yang menyengarti bahasa berapa mikir bahasa Indramayu apa? Mekel. Aduh, yang ini ngerti bahasa Indramayu apa? Mekel. Ya mohon maaf loh ya, rumah tangga kan artinya nasib-nasiban loh ya. Kadang suaminya orangnya loman, ikhlasan. Ternyata punya istri orangnya loman tapi mengpelat. Kira-kira model kayak gua anak apa orang? Apa? Anak maning, jangan maning. Sing wadon wonge loman banget ikhlasan. Ternyata punya suami orangnya mengkelan. Model kayak kowe anak ora? Di wonge. Laka. Anak maning, jangan maning. Khusus wong Indramayu desa Dadap ya, rengokna. Sing lanang loman ikhlasan. Sing wadon loman ikhlasan. Lah ini baru orang desa Dadap. Alhamdulillah.
Ana maning nggih Bu, ana maning. Sing lanang ki wonge apa ya menengan. Meneng ki bahasa kene bahasa anu kan orangnya pendiam. Bahasa kene apa pendiam? Ngidep. Apa? Ngidep. Ngidep. Idep. Oh, idep berarti wong sing lanang menengan ngono. Idep. Ya wis ngono. Sing lanang idep. Idep berarti menengan ya, pendiam. Ternyata punya istri orangnya bawel, cerewet, rewet banget. Kira-kira model kayak pening dadap anak Pak. Wong endi? Ora. Yen nang dadap, Bu. Yen ana wong wadon cerewet pantes ya Bu ya. Leres mboten Bu? Yen ana wong wadon cerewet Pak pantes Pak. Yen wong lanang cerewet ora pantes. Leres mboten? Yen ana wong wadon cerewet pantes sebabe wong wadon cangkeme loro. Ya apa? Cangkeme loro. Suatu ketika ya Pak ini nggak pernah ya duwe wong wadon cerewet menang bae pengandane akeh tenang ya wong wadon cerewet tapi kan eman ya Bu ya eman cerewet tapi eman bareng cerewet tapi eman ora apa-apa Pak delengna kudu wong lanang kalah kudu ora wong lanang kalah ora tapi ngalah ya. Memang iya kadang wong wadon yang lagi jengkel lagi marah kalau suami ngomong 1 kecap sing wadon 10 kecap. Kadang-kadang apa ya sing lanang ngomong 2 kecap sing wadon 20 kecap. Kecap paham ora? 20 ucapan. Sing lanang ngomong 2 kecap sing wadon 20 kecap. Contohnya ono, contohnya kayak gini. Sing lanang mikir Pak, yen wong wadon lagi jengkel aja diperintah, delingna bae. Aja delingna yen lagi jengkel. Mengko yen diperintah are ngomong dawa menang. Sing lanang kelalen perintah maring bojo sing lagi jengkel. Perintahe 2 kata, Bu. Gawekna kopi, bunya manggil. Gawekna kopi kan 2 kata. Gawekna kopi berapa kata? 2 kata kan? Ya. Karena posisinya Pak sedang marah, terus sing wadon jawab, contohnya ngono. Bu, gawekna kopi. Langsung jawab Ibu, apa Pak? Gawe kopi. Kadang aku babune sampean, pembatune sampean. Ki aku bojone sampean apa? Ketemune pada bayi gedene, sampean tak enak kok. Dadi wong lanang perintah tok. Orang ngerti pegawaiane wong wadon pirang-pirang. Esuk-esuk ngombahi piring, ngombahi pakaian, guru awan satitik nyosoni bocah, guru sampean jaluk nusuk. Sampean tak enak kok dadi wong lanang perintah tok, wong lanang model. Apa? Niki ngomongnya pira, Bu? Niki ngomongnya pira? Pira, Pak? Niki ngomongnya pira? Aku gon mulang bae ora bisa. Kelalen. Yang lagi jengkel, hari ngomong runtungan, persis kayak sepur liwat. Yang lagi jengkel, hari ngomong rodot, nemen persis kayak mercon rentengan. Peta wong wadon kana Amerika Pak kudu wong wadon kene kudu, wong wadon kene itu alhamdulillah ya. Ora Pak, wadon kene apik-apik. Insya Allah, masya Allah. Kemudian apa? Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikandung, yang mengandung siapa Bu Pak? Yang mengandung Nabi Muhammad sinten ibunya? Aminah binti Wahab. Lebih baik Sayyidati Aminah binti Wahab. Bapaknya siapa? Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Kisahnya begini, dalam kitab Maulid Barzanji itu dijelaskan ngoten, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil. Pinter ya.
pada suatu saat, suatu ketika Aminah bermimpi. Dikatakan kepadanya, isi mimpinya kados niki. Seperti ini isi mimpinya. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau telah mengandung junjungan semesta alam wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk. Itu dalam mimpi, Pak Bu. Ternyata beneran, mimpi itu ternyata beneran. Ibu Aminah mengandung. Siapa yang dikandung? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sama ibu-ibu, jawabannya jujur ya Bu ya. Bu, siap jujur? Waktu ngandung repot napa mboten? Jawab. Repot. Aku ora wani takon karo bapak-bapak. Sebab sing ngandung ibu, bapak-bapak tang pintere gawe. Bapak-bapak pintere gawe. Ya gawe ta kerja sama lanang watu no. Gawe kerja sama ya kayak. Ya iya gawe ta kerja sama. Bapak-bapak pinter apa? Pintere kasam, bonetin apa kok gawe. Ya. Repot napa mboten, Bu? Repot kan? Kalau di Jawa, di Tegal khususnya, itu ada yang namanya istilah nyidam. Nyidam mambu deh. Nyidam paham boten? Yang mambu makanan sing ora cocok kepenginnya muntah ya Bu ya. Terus boten? Mambu gorengan muntah, mambu jangan muntah. Aneh, mambu keleke sing lanang wis ora muntah ngono lho. Ya Pak ya. Malah takon maning kelek sijine Pak. Ya. Oh, berarti nyidam kelek. Susah mboten? Susah. Terus kemudian ketika kandungan sudah mulai membesar, kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan usia 9 bulan. Umumnya umat bayi dilahirkan secara normal 9-10 hari. Terus betul? Waktu kandungan wis gede Bu, kira-kira umur 9 bulan. Wis wonge cilik, gering, kandungannya loro. Arane apa loro? Apa? Kembar. Berarti pada ya Pak ya, kayak di Tegal. Kandungannya apa? Kembar. Wonge cilik, gering, kandungannya kembar. Ari mlaku kaya iki Bu gendeleng neng kadenge ngono. Duge eko kaya kaya. Ari jago gampang. Giliran pananjat tretean. Aku mikir Masya Allah kayak apa dean ya. Terus digawa melumah. Melumah bahasa kene apa ya? Ngatang-ngatang, ngaplang-ngaplang. Di bahasa Tegale apa? Ngaplang-ngaplang. Berarti kayak ngaplang-ngaplang. Bahasa kene apa? Indramayu. Ngaplang-ngaplang pada. Jenengan sih pernah dolan ing Tegal wingi. Bener. Ngaplang-ngaplang. Berkakah. Orang maning. Berkakah. Bahasa ngaplang. Digawa ngaplang-ngaplang, Masya Allah kayak ketindihan tumpeng. Digawa miring, melurut. Aku mikir, ya digawa kemurep, munyong dia. Repot napa mboten? Sing gawe aneh, ki ana tradisi Jawa, ketika orang sedang mengandung, kowe gawane gunting, Pak. Nang Indramayu kados niku mboten. Lakone ngegar kaya guntinge ontalan dilontalan. Aja kok kaya kowe, Bu, ora kena. Ya. Sumpama Om nyong wis terjadi sing gemien, dulu pernah kayak kue. Oh, yang wis pernah kayak kue, sing wis ya wis, sing gorong ya mandek maning. Ya. Kudune ngoten Pak Bu. Posisinya yang sedang mengandung terus go gunting, gawa gunting tujuannya gua apa sih? Tujuannya gua apa? Tujuannya gua apa? Mau tumbal.
ketika sedang mengandung atau selain mengandung, kemudian lewat di tempat-tempat yang sekiranya bahaya, banyak makhluk halus, maka pakainya doa secara Islam. Orang gak wani gunting lonta-lantin orang nggone donga Pak, kowe bojone dituturi nggone donga ya. Bacaannya apa? Ya syukur yang bisa ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Sak teruse anu ya nyong nggo ayat kursi ora bisa, boleh yang lain baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaiton, paling cendek wae. A'udzu billahi minasyaiton rajim. Atau kemudian diteruskan dengan bacaan Falak An-Nas. Engko jine simpan ganggu, kowe langsung kabur. Orang kok gunting lontal-lontil petauran yang yakin. Lontal-lontil giliran udan kepleset tiba nyucus repot ya. Terus apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, lahirnya hari napa nggih? Cabut Pak, lahirnya Kanjeng Nabi dinten napa? Senin. Oh, hadisnya pun nerangaken nggih, Senin. Lahirnya itu di hari Senin. Ning kitab Maulid Barzanji ngono. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi 'alal ardi rafi'a ra'sahu ila sama'il mumiyan bidzalika raf'i ila sutatihi wa ula wa sa'ata ya. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wadi'an yadaihi alal ardi, kedua tangannya diletakkan di atas bumi. Ini waktu Kanjeng Nabi lahir, kedua tangannya diletakkan di atas bumi. Terus apa? Rafi'a ra'sahu ila sama'in, sambil mengangkat kepalanya ke langit yang tinggi. Mumiyan bidzalika raf'i ila sutatihi wa ula. Waktu Kanjeng Nabi lahir ya. Tetapi ketika ibu-ibu melahirkan ya macam-macam Pak. Kalau zaman dulu rata-rata gampang ya Bu ya. Zaman Rita waktu lahiran gampang mboten Bu? Gampang. Tapi zaman saiki ana sing lahiran kangenan, ana sing gampang. Yang ana wong arep lahiran kangenan, kemudian sampai periksa ke dokter atau ke bidan. Bidan ngomong apa? Ini lebih baik disesar. Kalau zaman dulu wonten sesar apa mboten Bu? Mboten enten nggih. Anak wis rolas ora sesar lho ya. Zaman kemiyen kue Pak, yang ana umpan lahiran ning Kabupaten Tegal, terus bayine angel nemen orang lain-lain, iki kaya piye? Ndeleng namena. Iki contoh. Ya. Wong sing pan lahiran, terus apa? Kutange docole. Kutange paham? BH-nya dilepas. Sambil dilepas, kemudian apa? Dasarnya dimingisorna disembur Pak. Disembur nanti orang pakainya daun sirih. Oh, dukun bayi langsung daun sirih dikunyah. Konyakannya terus bareng wis lembut donga. Simsalabimba kedabrak coba jabu bayi metu. Gigire langsung didamon, disembur. Bareng disembur orang lahir lah, ngunyah lagi. Ya, daun sirih dimasukkan ke mulut, kayak tambah apa sih ngobong, apa sih? Oh ngerti apa nih? Gambir, ini gambir betul Bu? Dimasukkan ke mulut, ya sama daun sirih dikunyah sampai lembut, konyak, terus doa simsalabimba kedabrak coba cabut, bayinya metu. Setelah disembur 2 kali, bayinya metu. Gampang betul Bu? Gampang betul?
Zaman kemien lo ya. Zaman saat ini kita mboten, masya Allah. Kalau repotnya harus sesar. Tak cerita Pak Bu. Ada suami ketika istri mau melahirkan Bu, gue nemani terus sampai ke rumah sakit, gue dibakteri terus Pak. Bahkan ketika istri ngeden paham orang? Ngeden paham orang? Wong lahiran kan ngeden, sing lanang rewangi ngeden lho Bu. Contohnya, dia nang rumah sakit lahirane. Wah, sing boten cekelang tangan sing lanang kenceng nemen. Oh, ya iki yo. Ya, wis sing lanang batiri terus, Pak. Saking melase, saking emane, si wadon pan lahiran dibatiri terus. Barang sing wadon ngeden cek tangane. Otot loro metu kabeh. Sing lanang rewangi ngeden. Sing wadon ngeden maning. Sing lanang rewangi maning. Sing wadon ngeden ngetokna bayi, sing lanang ngeden metune entut. Nah, saking seneng ya ketika lahiran, masya Allah. Bu, waktu lahiran repot napa mboten Bu? Repot mboten? Larang mboten? Jujur bae ora bapak larang mboten. Ya larang, taruhane nyawa kok ndereni ora. Iki, Pak, jenengan ora rasane lahiran banyu ya ora. Kayak wong wadon sing pernah ngrasakna lahiran sakitnya kaya ngapa taruhane nyawa. Ya, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan melahirkan, matinya apa? Mati syahid akhirat Bu, pahalane kathah. Mulane ibu-ibu jauh di lahiran. Krungu apa ora? Woi, krungu apa ora? Jauh di lahiran. Yen sing lanang njaluk langsung nyak. Apa? Yen sing lanang njaluk langsung nyak. Kita kok bengi njaluk kabeh. Ora apa-apa layane sing lanang jauh dilate. Mati urusane Gusti Allah. Ngoten, masyaallah niku tiga lahiran. Ya, mulane mohon maaf para bapak para ibu. Ke sing rawat, tak melu takon dia melu takon. Kerawat anak, iki kerawat anak. Sing paling repot wong wadon apa wong lanang? Jawab. Jawab. Merawat anak sing paling repot wong wadon apa wong lanang? Jawab. Wong wadon, Pak. Seorang perempuan bagus tuh jenengan kudu nyong kudu maning kiye potongan apa kue. Ya, ada tiga hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan seperti halnya seorang istri. Pertama apa? Mengandung. Ya, yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Ini tiga hal ini yang seorang suami tidak akan mungkin bisa. Ya Bu ya. Melanikan nasi dari ya kayak ini pernah ngembang ngomong apa ya? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus apa? Mani balik. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus ini orang bisa kewanya udah penyanyi. Jadi ada 3 tingkat yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan, hanya seorang istri, Pak. Menaneng waktu nyosoni repot boten Bu waktu nyosoni. Waktu nyosoni bayi repot boten? Ya repot, masya Allah Pak. Oh lagi nyosoni di lampu ya Bu ya, lagi tangi, lagi turun lali-lali, bayinya nangis langsung nyek. Mari, wong lanang orang nyosoni Pak. Walaupun dari susu wong lanang orang bisa nyosoni Pak. Susune wong lanang orang bisa metu banyu. Giliran metu banyu keringet rasanya apa? Keringet rasanya apa? Oh berarti wis rasa. Ya, ayo. Adruk mulai. Pesine tinggo sampai.
Mulai hadroh, kau tak ngopi. Lagu durasinya yang paling pendek. Allahumma salli pendeknya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk contoh kita bersama sebagai umatnya. Kita harus meniru apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, ya, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Artinya begini para bapak para ibu, ya, ini dalil menunjukkan bahwa kita umat Islam itu harus meniru Nabi Muhammad SAW. Pertama, dalam semua ucapan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, sepak terjangnya, ya, termasuk di dalamnya itu kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir termasuk ketika perang Ahzab. Ini kan surat Al-Ahzab, perangnya perang Ahzab, meniru Rasul tentang kesabaran. Terusnya nopo, keteguhan hati. Terus ke apa namanya, yang lain-lain lah, banyak yang perlu ditiru, ya, termasuk di dalamnya apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Contohnya gerakan-gerakan sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Contoh begini Pak Bu, gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Rasul di dalam melaksanakan sholat. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, bagaimana cara bersedekap
bagaimana cara ruku, bagaimana cara bangkit dari ruku i'tidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana cara tahiyat awal dan tahiyat akhir, bagaimana cara nengok salam pertama dan juga salam kedua, semuanya meniru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mampu ketika berwudu, ketika bertayamum meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Termasuk ngoten Pak, ketika kencing bahasa kene apa? Bahasa kene ngoyo, bahasa Tegale ngoyo loh Pak. Bahasa kene apa? Ngoyo. Ana sing bahasa Mandan alus pipis. Apa? Ki bahasa Tegal apa pipis, bahasa kasar ini Tegal nguyuh, bahasa Indramayune nguyuh pada ya pada. Oke Pak, Rasul ini mencontohkan ketika kencing ya, teman-teman wong lanang kalau kencing itu dianjurkan sambil jongkok. Sambil apa? Jongkok. Kalau seandainya ada seorang lelaki atau perempuan ketika kencing dalam keadaan berdiri, tak melu takon ana wong sing ari nguyuh karo ngadeg wonten apa mboten? Jawab. Sing ari nguyuh karo ngadeg wong lanang apa wong wadon? Wong wadon apa wong lanang? Jawab. Bu. Sing ari nguyuh karo ngadeg wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Pak, jenengan jawab. Sing sering ari nguyuh karo ngadeg wong lanang apa wadon? Jawab. Wadon. Ning kana ngomong lanang, wong lanang ngomong wadon. Oh, berarti ngadeg bareng. Nggih, Pak. Sing akeh wong lanang, Pak. Nyonya wong lanang. Jadi wong wadon ari nguyuh karo ngadeg kangenan wer. Kangenan. Nggih, carane ngono lho Pak, dianjurkan oleh Rasul. Ketika kencing ngademene kita contohna ya, jongkok kayak piye, kaki kanan berdiri lurus, kaki kiri didudukin. Dudukin bahasa kene apa? Dudukin bahasa kene apa? Jagungi, bahasa Tegale dijagungi, kaki kiri dijagungi, terus kaki kanan berdiri lurus, terus ketika kencing dianjurkan sambil dehem Pak. Terus yen wong lanang dianjurkan diluruti Pak, diluruti hati-hati bukan pedot ya, diluruti itu dianjurkan. Tapi seandainya ada orang kencing sambil berdiri, hukumnya gimana Om? Makruh. Apa? Makruh. Tetapi seandainya memang barang panjagung isinya kotoran, pipisnya nih sampah, kencingnya di pinggir sampah, ya otomatis sambil berdiri, tidak apa-apa ya. Tetapi lebih baiknya kalau di tempat yang bersih, apalagi di WC, di toilet, jongkok itu lebih baik itu Pak. Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika meninggal dunia di alam kubur kebanyakan disiksa gara-gara percikan air kencing. Emut-emut Pak Bu, kita diremehkan loh kadang umatnya Nabi Muhammad. Ya, umatnya Nabi Muhammad, saya ulang, umatnya Nabi Muhammad di alam kubur kebanyakan disiksa gara-gara air kencing. Wong sing ari nguyuh ora tahu cek, bareng cek. Kira-kira model kayak Pak anak ora? Oke. Oh, kayu. Cewek banget ya loh, delengnya remeh kan? Kelihatannya remeh ya. Tapi umatnya Nabi Muhammad nanti ketika meninggal di alam kubur kebanyakan disiksa gara-gara air kencing. Hati-hati, temut-temut Bu ya, temut-temut nggih. Oleh ngaji salah satunya ketika kencing harus dibersihkan. Seumpama tidak ada air, boleh bisalah sati ahjarin dengan 3 batu. Batunya sing lempengan, dia khusus wong lanang dingin ya Bu ya. Ya Pak. Pertama ketika pan pipis langka banyu,
laka banyu ki njuput lempengan telu watu. Sawise kowe syukur karo jongkok. Nah, waktu ya ketika wis tuntas kene, ambil batu satu dikerutna kayak ke Pak. Hati-hati oh, bukan ledes. Wah, satu lagi. 3 kali. Ketika 3 kali batu ini sudah tidak keluar lagi, cukup Pak, cukup. Tapi yang paling terbaik ketika istinja adalah pertama pakai batu, yang kedua pakai air. Kalau seandainya airnya tidak ada, bolehlah pakai batu. Saliyane watu oleh, ya oleh. Jadi wong wadon ora nggo watu, Bu. Ngerti ora? Yen wong wadon ora nggo watu, nggo watu bahaya. Oh, manji ora metu mani. Yen wong wadon boleh pakai tisu, wong lanangnya boleh pakai tisu. Selain batu, boleh tisu. Kayak kula niku nggih, yen ajeng syuting teng Jakarta, Bu, di acara TV, biasanya kan dipersiapkan hotel. Ya. Setelah masuk ke hotel sekeluarga, kula itu di hotel-hotel, jarang anak kolam. Anaknya apa? Pertama air yang mancur, pancuran, yang kedua tisu. Niku katanya ngoten. Pakainya apa niku? Tisu. Jadi bisa nggo tisu, orang apa-apa. Wong lanang boleh pakai tisu, tisu yang kering loh, bukan tisu basah. Kena aja wani-wani nggo tisu aja, Pak, bukan kelalen, Bu. Aja nggo tisu aja ya, aja. Yang tisu aja bahaya, boleh basah. Bukan kelalen, kau sumber simen loh, you men. Pesing kabeh mongko. Ndak boleh. Yen wong lanang oni nggo klaras gedang apa? Klaras gedang paham ora, Pak? Klaras gedang paham ora? Tapi klaras berarti kan godhong sing wis mati ya. Nah, nggo klaras gedang sih oleh. Tapi sadurunge nggo kusut dileng disit anak kala jengkingnya apa ora? Yen anak kala jengkingnya langsung dilewat kena terus diantuk. Wah, bahaya. Jendol, Pak. Barang jendol si wadon bingung, Pak, bisa ditambah gede sih, Pak. Tantuk ning apa iki? Kala jengking. Ya wis Pak, tantuk terus bae Pak, gede. Ya. Ya, pakainya apa iki? Nah, boleh seperti itu pakainya. Apa iki? Klaras gedang. Paham nggih klaras gedang nggih? Klaras gedang boleh dah. Sebab ngapunten lho, ana wong sing arep nguyu karo ngadeg ora cewek pakai nemen. Aku sering weruh. Saya ketika bertemu dengan Gus Baha. Saya bertemu dengan Gus Baha itu 3 kali, Pak. Gus Baha paham ya? Gus Baha ya? Ketika saya pulang dari Rembang, ya. Kemudian ada orang pakai mobil menepi bahasa kayaknya apa, Pak? Minggir. Ya, barang minggir, aku delokna kadoan, Pak. Ana wong lanang supir metu sing mobilan jebule mau nguyuh tok. Bane dhewek duyuhi wis kaya petok ora cewek ora apa, langsung danjing maning. Masyaallah bajur kewok. Bane dhewek kok duyuhi jeblok dah. Ya kan bahaya ya. Kan ana sing wong lanang model kaya kowe. Nggih, ana maning wong lanang lagi ngarit. Ngarit paham ora? Ngarit paham ora? Gua apa ngarit? Gua apa? Bedus. Luru ramban, paham ora ramban? Kadang. Ana wong luru ramban, Pak, wong lanang gone kathok tomprang semene. Bareng kaya ku ari nguyu karo ngadeg. Nguyuhe kowe ning peleman duyui ning ngadeg. Cur. Bareng sudo patah-pitah kaya ketok, Pak. Ganjing namaning, masyaallah. Model kaya kowe ana apa ora? Woi, model kayak gue anak apa ora? Oke, lu ngomong kok. Kayak model pertama coba tapi anak maning kayak nyongro. Anak wong lanang uyuh cur. Niki kan coba tapi ini cara sing nomor loro sih jadi selentik. Astagfirullahaladzim. Wong lanang model apa kayak gue? Masya Allah. Untung nih desa Dadap Indramayu wong lanang kayak gue laka ya, Pak ya. Laka alhamdulillah. Monggo Mas, mulai 1 kali lagi.